Oke, jadi yang pertama tadi silakan buka file Word, kemudian tulis rencana judul penelitian kamu. Kemudian yang kedua, tulislah kata kunci yang ada dalam apa? Dalam judulmu itu yang sebenarnya itu adalah variabel dalam penelitiannya. Kalau sudah ada? Sudah belum? Oke. Untuk yang kuanti dan kuali tolong dijelaskan diberi tanda mana X mana Y. Kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif tidak perlu, ya. Sudah belum? Ini ngobrol ya. Sok, ngobrol tuh. Kalau sudah, sekarang kamu buka eh, Google Scholar deh. Google Scholar. Contoh lah, Bapak mau memberikan contoh untuk sebuah judul. Ini contoh yang siapa lah ya, yang kuanti, yang kuanti boleh. Nih, masuk ke Google Scholar, Google Scholar, Scholar Google apa Google Scholar? Scholar Google. Contoh, siapa tadi? Lita, mana Lita? Oke. Judul kamu yang kuantitatif adalah pengaruh keterbatasan waktu pembelajaran PAI dengan tingkat religiusitas siswa. Ya, itu. Oke, coba kita lihat kalau kita variabelnya batasi dengan dua keterbatasan waktu pembelajaran dengan religiusitas siswa. Eh, kamu boleh lihat di depan itu keterbatasan waktu belajar. Coba dicek, adakah yang memang artikel ataupun juga skripsi yang judulnya persis sama. Terbatas waktu belajar siswa. Coba kita masalah keterbatasan waktu. Ini pelajarannya IPS. Oke. Ini sebetulnya keterbatasan waktu tidak menjadi variabel khusus. Tapi di sini ada juga namanya keterbatasan alokasi waktu belajar. Ini istilah ini mungkin bisa dipakai. Artinya, coba cek dulu tapi seberapa banyak yang eh, artikel, skripsi, atau tesis yang bicara tentang keterbatasan alokasi waktu. Tapi kalau ini kita mau jadikan sebagai apa? Apalagi ini udah PAI ya, udah PAI. Kita be- jadi untuk sebuah variabel dan pencarian itu tidak bisa satu kata langsung seperti di judul di copy pastekan langsung bakal keluar kabeh. Bisa gitu juga. Mesti diulang lagi, cari kata-kata sepadan. Kalau perlu pakai bahasa Inggris juga, ya. Tuh, ini hanya untuk mencari referensi yang tepat. Karena boleh jadi penggunaan istilahnya bisa beda-beda. Coba lihat nih, di sini ada malah analisis permasalahan guru terkait alokasi waktu. Alokasi waktu apa maksudnya? Apa waktunya hanya sebentar, dalam satu minggu hanya berapa jam? Itu juga kan persoalan. Dan keterbatasan itu tidak hanya persoalan waktu, tapi juga ada sarana di sini. Sini ada lagi, ini yang tadi tuh, keterbatasan waktu pada pembelajaran PS. Di sini keterbatasan waktu untuk portofolio, kendala-kendala belajar. Salah satunya sih ada juga tentang keterbatasan. Ini alokasi waktu. Di sini juga ada nih problematika guru. Nah, eh, ketika kamu mau mengambil referensi mana saja yang cocok buat penelitian saya, kamu tinggal cek saja di bagian bawah ini, apakah ada kata-kata yang relate dengan kata kunci yang kamu sampaikan. Itu, ya.
Keterbatasan waktu, keterbatasan alokasi waktu belajar di sekolah. Coba kita cek di sini, ada nggak? Jadi terus aja cari. Oh, nih, ini yang tadi ya, Martin itu yang tadi. Penerapan strategi pembelajaran inquiry. Nah, jadi carilah referensi yang sesuai dengan kata kunci yang kamu ambil, atau boleh jadi judulmu akan berubah, manakala pas dicek ternyata kata kuncinya ternyata nggak cocok. Gitu. Contoh nih, religiusitas siswa. Coba. Kamu penelitian di SD ya? Religiusitas siswa. Siswa SD langsung coba. Hubungan religiusitas dan regulasi emosi siswa sekolah dasar. Nah ini. Untuk religius siswanya ada di sini. Kemudian di sini ada juga yang bagian kedua nih. Pengaruh religiusitas dan penggunaan media sosial terhadap perilaku agresif siswa SD Muhammadiyah. Variabel religiusitasnya udah muncul tuh. Terus peran guru dalam meningkatkan religiusitas siswa di SD. Nah itu. Jadi kalau misal kamu penelitiannya di SMP, carilah referensi-referensi yang memang SMP juga. Nggak boleh dulu mendahulukan yang SD atau SMA. Karena banyaknya SD atau SMA. Karena gini, ketika kamu mendapati bahwa referensi yang jenjangnya sama seperti yang akan kamu lakukan ternyata sedikit, berarti itu kan menjadi sesuatu yang ya bahasa gampangnya novelty dalam lokasi. Bahwa belum banyak yang melakukan riset terkait tema ini di jenjang sekolah dasar, contohnya. Gitu. Tapi dahulukan dulu yang sejenis, yang sejenjang. Karena nanti risetnya beda. Contoh, religius siswa SD dengan religius siswa SMA beda. Usia itu pasti akan membedakan pembelajarannya, modelnya, evaluasinya, termasuk juga penerapannya. Makanya nggak bisa sama. Nah, terus nih gini nih. Penanaman nilai religius melalui kegiatan keagamaan di SD Dharma Mulia. Tuh. Ini bisa diambil? Bisa. Untuk aspek religiusitasnya. Nah, itu nanti kemudian kamu kumpulkan dulu tuh 20 artikel dan 20 skripsi. Apa lomba-lomba amat 20. Saeutik batur 50. Hayang 50. 20 itu tujuannya untuk apa? Banyak sebetulnya. Dan itu akan langsung bisa jadi referensi kamu pada saat nanti bikin skripsi. Bisa dimasukkan ke dalam latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Karena harus ada gap-nya juga. Dan gap itu salah satunya adalah ketika mengajukan riset-riset terdahulu. Itu. Nah, ulangnya, paham? Tapi ngerti kan maksudnya? Download dulu. Nah, sekarang kita contoh download satu. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam kotak atau tabel TA, tabel anotasi. Nah, tentu ketika nanti dimasukkan ke tabel anotasi, biar kamunya cepet, cepet, kamu nggak usah baca semua. Kamu cukup baca abstrak. Kamu cukup baca abstrak. Yang jadi tugas macana biarin sini ke ChatGPT. Supaya nanti dia bikin mudah kerjaan kamu. Contoh, lihat kayak gini. Hmm, kenapa ya emailnya nggak jalan apa? Nah ini, dah template proposal. Nah, yang ini yang template proposal kamu bisa cek itu konon kabarnya dikirim sama Pak Oban gitu. Terus apa lagi sih? File apa lagi yang coba dikirim teh kamu teh? Yang tabel anotasi ya? Nah, kalau ini
adalah struktur untuk yang namanya proposal. So, kalau gitu kamu harus ngikutin struktur ini. Kalau Bapak mengirimkan format terus di dalamnya ada link YouTube lah atau ada itu formatnya. Jadi maksudnya itu nanti diganti sama judul kamu dan lain-lain. Coba lihat nih, format penulisan proposal. Nah, ini yang disebut dengan bahasanya regulasi atau aturan yang sifatnya bukan substansi tapi redaksional. Penting, penting, kudu tahu. Proposal skripsi ditulis pada kertas ukuran A4, margin kanan 3, kiri 4, atas 4, bawah 3. Ini mah standar lah. Kemudian proposal skripsi ditulis dalam jarak 1,5 spasi. Tolong dari mulai sekarang setting apa eh, word kamu sesuai dengan ini. Kemudian seperti hanya terjemahan ayat Quran, hadis dan kutipan langsung dari buku, jurnal dan lain-lain tanpa ada perubahan. Oke. Eh, untuk untuk apa? Untuk tulisan Arab, kamu gunakan font Isep Misbah LPMK. Kamu bisa download dulu sekarang. Sudah download, nanti masukin ke nge-install di bagian fonts. Udah pernah install fonts? Kalau belum, sok enak download lah fontsnya. Masuk kamu ke eh, website, bukan website lah, ke Google saja. Tulis ke Google, tulisannya font Isep Misbah LPMK Kemenag. Fonts Isep Misbah LPMK Kemenag. Nah, ada tampilan lihat yang paling atas. Kamu download ini, klik kanan, open link in new tab, nanti masuk ke lajnah.kemenag.go.id, kamu download ini. Kalau sudah download, kamu ekstrak, udah ekstrak, keluar fontnya, udah fontnya, bedol, bedol deh, run, Arik, masukin ke eh, lokal C, ya, bagian data, ke program files, cari font, A, I, J, K, E, F, 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 O, kok nggak ada. Di, oh, sorry, di Windows, sorry, di Windows. Nih, di sini ada font. Nah, ada font nih. Berdoa kan dia buka heula. Nah, tadi yang sudah diekstrak masukin ke dia tuh. Nanti terinstall. Tapi Word-nya harus dalam keadaan tertutup dulu. Tutup dulu Word-nya. Nanti kalau sudah diinstal, buka lagi. Nanti nanti kelihatan ada LTNT status bar. Termasuk pastikan juga kamu ngetik eh, harus tahu bagaimana apa ini keyword keyboard untuk tulisan Arab, font Arab. Itu ada khusus. Walaupun kamu bukan jurusan bahasa Arab, tapi paling tidak kalau nanti ada hadis atau kalau Al-Quran bisa copy paste ya. Tapi kalau hadis harus nulis ya siap-siap saja. Walaupun sekarang gampang kok. Hadis juga bisa copy paste. Ada apa aplikasi khusus untuk eh, nulis hadis langsung. Oke, ini ponsnya sudah saya lah. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Tadi teh nggak downloadnya. Bapak teh harus nggak download dulu ini lah ya. Oke. Ini oke, dijelaskan dulu nih fontnya. Lembar, cover, cover nanti untuk proposal ada contohnya di sini. Ada lembar konsultasi proposal, ada form catatan hasil seminar, ada daftar isi, ada judul, kemudian ada latar belakang masalah. Nah ini strukturnya, tolong di copy dulu nih. Strukturnya copy nih, shoot, cover ya, buat ini copy nih, sampai daftar pustaka copy.
Masukkan ke font baru, apa ke apa? Ke yang tadi kamu bikin itu. Nah, ini kan baru nih. Kau perhatikan ke di sini ya. Nah, biar gampang, kamu sudah paham belum yang namanya navigation pane? Sudah tahu navigation pane? Kalau belum, perhatikan baik-baik sini. Dipastikan kamu nulis proposal itu cukup di satu file saja, jangan di beda-beda file. Jadi mulai cover, daftar isi dan seterusnya semuanya harus di dalam satu file. Makanya harus ngerti gimana caranya ngatur halaman dan lain-lainnya. Kita coba satu. Ini cover ya. Kita lewat dulu cover. Nah, ketika bicara lembar konsultasi proposal, kamu simpan si ininya, si kursornya itu di lembar konsultasi proposal, lalu kamu insert di situ ada page break. Kalau yang kebetulan pakai Windows 19 ke sini itu pasti ada. Nanti beda halaman tuh, ya, beda halaman. Oke. Kemudian si kursornya kamu simpan juga di bagian form, kamu page break lagi, berarti dia ada di halaman yang berbeda. Lalu sama daftar isi juga di sini, kamu page break juga, dia akan di halaman yang berbeda. Kemudian judul juga sama, page break. Nah, termasuk judul latar belakang. Kalau misalkan, karena proposal di UIN tidak menggunakan bab, berarti tidak ada bab satu, bab 2, bab 3, ya. Langsung di sini judulnya tulis, apa judulnya? Contoh Bapak, ini aja nih, pengaruh. Pengaruh keter, oh ini, apa? Keterbatasan waktu pembelajaran PAI terhadap tingkat religiusitas siswa di SD Su 2 Sukajadi. Itu jelaskan Sukajadi itu di kecamatan mana? Hah? Sukajadi. Kota apa kabupaten? Kecamatan naon? Hah? Cisayong. Tulis minimal kecamatannya deh. Cisayong Kabupaten Bandung. Nah, tuh. Udah. Langsung di sini. Oh ya, sebelum lupa, lihat. Ketika kamu bikin navigation pane itu belum ngapa-ngapain ya. Ketika ini di view kemudian navigation pane-nya diarahkan, ini belum ada apa di heading-nya karena memang belum diformat. Kita coba format dulu dari awal biar nggak capek. Cover nanti juga bisa dihapus. Ini kita eh, pakai yang heading satu, ini heading satu nih, di cover. Heading satu, nanti kita kita format ya. Kemudian masuk ke halaman 2 tadi ada lembar konsultasi proposal. Ini di heading 2 ini. Di heading satu tetap. Lalu untuk ke apa ini? Form catatan hasil seminar juga ini heading satu. Kemudian masuk ke daftar isi juga heading satu karena dia yang pertama ya. Kemudian masuk ke judul. Ini judul sebutlah begitu nulisnya. Judul di heading satu juga. Nah, untuk latar belakang masalah dan seterusnya, ini kamu jangan dulu pakai ABCD, tapi tetap di heading satu. Tuh, lalu heading satu jadi kita. Latar belakangnya heading satu kan, tuh. Makanya jangan pakai dulu ABCD sebelum diselesaikan dulu ininya. Oh, ini belum diformat ya. Nanti kita format. Atau udahlah sampai sini dulu. Kita format dulu deh bagian heading. Heading itu cara formatnya adalah ini kursor kamu nih apa mouse-nya klik di heading, klik kanan, ada modify. Setelah di modify di sini diatur nih. Warnanya hitam, di bold, ukurannya 12,
Kemudian hurufnya Times New Roman. Oke. Setelah itu kamu format lagi paragrafnya. Karena paragrafnya kan 1,5 spasi. Di sininya untuk before afternya kamu nolkan saja, afternya kamu 6 aja. Biar nanti ada beda antara yang atas dengan yang bawah minimal tidak terlalu rekap gitu. Di 1,5. Kalau sudah oke, klik yes. Oke, ini oke. Tuh, jadi berubah. Yang untuk yang latar belakang itu pakai A, titik A-nya besar, titik. Nah, kan geser ke kanan ya. Harusnya kan dia harus sesama dengan sini nih. Ini belum kita format 4 3 3 3 belum. Ulah digeser hiji-hiji bagan. Oh, dikieu hiji, ini digeser deunya. Eta cirina naon tah? Can diajarin mah panu kieu mah. Gampang sebetulnya, kamu blok aja ini, terus kamu Ctrl Shift M, dia bakal pindah sendiri. Tareknya ho. Nah, ilmu sekte. Nah, untuk yang lain-lainnya kamu tinggal ikutin aja dia, klik aja ke atas, bawahin tuh. Sama, jadi gampang. Mumpung belum banyak maksudnya. Tuh, ini sama. Kalau dia ikuti heading satu, maka dia akan terformat sama semua. Penelitian, itu lain penelitian, salah. Penelitian dahulu. Pak, gimana nih yang 1 2 3 sampai 5-nya? Gampang. Ini hapus dulu saja angka satunya. Tapi kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa. Kamu heading 2, klik heading 2. Nah, pasti kan dia heading 2. Pakai angka 1. Nah, kan di situ. Ini belum kita setting, modify sama. Lalu di sini ganti warnanya hitam, di bold juga, ukurannya 12, ininya Times New Roman, lalu format di sininya paragrafnya, yaitu ininya 0, yes, ininya 6, biar sama juga. Lalu ini 1,5 spasi, oke, yes, tuh, beda. Pak, gimana nih nyambung jeng M, gimana bisa digigirkan? Bisa, diformat lagi, balik lagi ke yang tadi, yang heading teh, di bagian format nanti bisa digeser. Kalau ini digeser lagi, tuh, di M saja bisa. Kan tadi sakianya, Ctrl Shift M aja, lempang jeng M. Ctrl Shift M. Mulyawan M. Ya, nggak pakai naon tuh. Ayo. Nah, ini sama kalau hurken, tuh, otomatis. Nah, untuk daftar pustaka, kamu pastikan dia pakai heading satu saja. Tuh, heading. Dan tidak perlu pakai ABCD. Ini, kalau kamu, ini kan baru berapa halaman? 6 halaman. Kalau jadi 100 halaman, nggak mungkin lah proposal. 30 halaman saja. Ini kan udah capek, masa scroll terus. Kamu pakai navigation pen, dia akan pindah dengan sendirinya. Klik, pindah. Gitu. Ya, ini baheula, ya baheula ya. Baheula itu berarti tahun 2012. Waktu Bapak nyusun disertasi, ya sama karena sudah menggunakan apa? Eh yang begituan. Jadi ketika disertasinya ratusan halaman, itu tidak lagi menjadi kesulitan. Kan. Oh. Kalian bisa lihat nih, ini contoh ya, contoh. Ini bagian isi. Ini karena dulu dipisahkan teh karena memang harus ada yang dilampirkan dan itu banyak, jadi udahlah dipisahkan. Jadi khusus dari bab satu saja. Tuh, lamun kebayang oleh kalian kalau ini bab satunya 1 sampai 26 gitu. Kan kia, cangkel kan? Cangkel. Ketika dibagikan semua, maksudnya
dibuat satu file saja, itu kan lebih mudah mendeteksinya. Nih kalau misalkan dibagi-bagi kan, kia tuh. Ya, padahal bisa di satu file kan. Kamari mah, kenapa begini? Itu karena memang ada ya sebutnya force major lah dari pembimbingnya lah. Oke, tinggal non wain kan aduh, habis ya. Kamu ada kuliah lagi nggak sekarang? Ya udah lanjut aja lah. Bapak kita nggak ada kuliah misalnya. Mau nggak? Kalau kamu keberatan, Bapak beres dulu. Mau lanjut? Ada kuliah nggak? Hah? Oh, workshop. Workshop apa? Oh, di mana? Dosennya siapa? Oh, sok aja tuh. Oh, semua? Hah? Sebagian beda jauh gimana sih nggak ngerti? Oh, nanti. Nah, sekarang gini. Ini contoh ya. Nanti kalau misal kamu harus bikin ininya, terakhir deh. Bapak minta waktu 5 menit. Ada template proposal tes. Oh, kok ini lagi sih? Nih, ada format anotasi TA-nya, nanti Bapak. Ini fungsinya adalah dalam rangka mengumpulkan riset-riset untuk dideteksi apa perbedaan antara apa yang sudah apa yang mereka sudah lakukan dengan apa yang saya lakukan. Itu fungsinya di situ sebetulnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, nuku Bapak tadi diomongkan, loba-loba banget sih itu apa? Ada 20 kumpulkan itu teh buat apa? Untuk bisa membedakan riset kamu dengan yang sebelumnya. Nih, makanya lihat nih, disebutnya systematic analysis tabel anotasi. Ada author, year, focus, theoretical pedagogical framework, content, method and data collecting instrument, findings, limitation, and recommendation. Ini untuk skripsi 10 itu 20 sorry. Nanti untuk tesis 15, 20 sama ya. Skripsi. Nah, nanti posisinya adalah kamu harus memastikan si apa si sebutnya tuh eh, mereka itu bisa dicantumkan ke sini dengan lengkap dan bisa cepat. Caranya, kamu lihat ini ada author, year, maka ditambahkan lagi nih bukan hanya itu, tapi publisher, publisher tuh yang menerbitkan. Ini kalau di sini ada author, year, volume, kalau artikel ya, volume, issued, issued, issue, terus satu lagi adalah publisher. Ada fokus, theoretical pedagogical, context, method and data collecting, findings, dan limitation and recommendation. Nah, ini kamu copy dulu, sub. Contoh Bapak ngambil yang ini dulu deh, yang buat artikel. Maksudnya kita buat dulu promnya, promnya. Prom untuk apa? Untuk nanti kamu masukkan file Word, file file PDF-nya, lalu kamu kasih prompt, nanti dia akan ada hasil, lalu masukkan ke sini. Dan itu nanti tidak hanya itu, semua file yang kamu butuhkan itu nanti bisa diminta untuk contoh gini. Nanti lah, coba jujur pertama. Iya lah, salah. Kamu buka Notepad, tahu ya Notepad ya? Klik Notepad. Di Notepad ini kamu masukkan file apa nama-nama yang tadi dikopikan. Nah, dikirkan dah. Ini kan gitu. Set.
masukkan DK dia, pindahkan untuk menghilangkan garis. Kemudian kamu pakai ini, pakai apa ini? Ada di bawah backspace itu ada ini, ada apa? Eh, ini, oh ini findings. Ah, oke. Kalau sudah, kamu tulis begini. Anda berperan sebagai akademisi, guru besar malah, karena akademisi dan guru besar yang memahami serta pakar dalam bidang metodologi penelitian dan bidang bidang pendidikan agama Islam. Mohon baca dengan seksama dan hati-hati, hati-hati file yang saya unggah. Lalu buatkan jawaban Anda dalam bentuk atau versi tabel dengan komponen sebagai berikut. Nah, kalau udah, kamu tinggal copy ini. Kamu berperan sebagai akademisi dan guru besar yang memahami serta pakar dalam bidang metodologi penelitian dan pendidikan agama Islam. Mohon baca dengan seksama dan hati-hati file yang saya unggah. Lalu buatkan jawaban Anda dalam bentuk atau versi tabel dengan komponen sebagai berikut. Jadi mana nanti kudu kete ngajawabna versi pakai tabel ngikutin alur ini. Contoh ya, contoh. Masuk ke yang gratis lah. Yang gratis. Nih, gratis nih. Kamu kan pakai gratisan. Upload dulu filenya, tapi sekali hati ya, hati-hati ya. Biasanya sekali pakai yang gratis itu hanya bisa pakai 4 langkah, 5 langkah selesai. Sisanya harus bayar. Kalau ngupload, kalau ngupload ya, eh, atau Bapak ngambil dari artikel Bapak sendiri. Hmm, contoh nih. Ih, ah, gimana sih? Eh, ini filenya. Kemudian kamu pastikan promnya, lalu
Klik. Apa yang terjadi? The user wants a table summarizing article bla 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 bla. Focus context methods from the article. Ini sebetulnya mau usah dibaca. Ada yang baca ke nih kamu. Yang kamu baca, yang paling penting abstrak nih. Abstrak wajib dibaca. Detailnya lama jadinya kalau dibaca lagi. Coba kita lihat. Nanti bakal ketemu di mana letak dan ini berlaku untuk skripsi juga. Skripsi upload. Nah, makanya kalau kamu yang gratisan berarti kamu harus punya akun Gmail yang banyak. Memang jadi lemot buat laptop kamu, tapi kamu kan gratis. Kecuali kalau kamu mau bayar 70.000 sebulan ada yang gratis, yang bayar ada 70.000. Ada juga yang akun sharing. Akun sharing itu yang model bapak bareng sama temen bayarnya berapa? 385.000, 10 orang 38 ribuan bulan. Tapi akunnya bareng gitu. Jadi dok, aduh numpuk kabel di dinya. Ya nggak apa-apa, nu penting ulah noong nu batur, pegawaian batur di toongan gitu. Makanya nanti dipakai kalau yang barengan gitu pakai ini, pakai apa? Nah, ini belum belum sesuai nih. Udah dijawab tapi belum sesuai. Saya kan minta dibuat dalam bentuk tabel. Kok gini? Tuh, tuh bener kene. Ting sabab gratis juga tengah waro. Versi konversikan ke versi tabel dong. Nah, iya correct bener. Tuh kan. Gimana caranya kalau sudah begini? Lihat, di sini ada bagian kopi. Ah, kopi kan? Masukin ke dia. Cut. Terus, fotografi. Nah, terus ini kopi kan? Cut. Cut. Ah, syukur kan dia. Beres. Itu baru satu ya. Baru satu. Artinya kamu sendiri sudah membaca. Kamu tinggal nanti baca ininya gitu loh. Entah membaca artikel kan panjang deh nggak gila. Tempo. Oh maksudnya kieu. Fokusnya pada ini. Jangan tidak kalau baca lagi can tentu bener deh gitu. Ya. Kieu mah kan kamu ada filenya dan ada tanggung jawab di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi satu lagi. Eh berdasarkan file tadi, jika saya akan menyusun, nah di sinilah masalahnya. Skripsi kamu tuh tadi pengaruh keterbatasan waktu belajar. Dina naon tadi teh ngetik teh? Dina iya ya. Nah, tet, saya mau menulis penelitian dengan judul berikan 3 buah rumusan masalah. Sebetulnya kita kudu pakai ChatGPT bisa sih yang pertama, emang ngeceknya mana bisa ente gitu. Bagaimana tingkat keterbatasan, bagaimana tingkat digital, sejauh mana keterbatasan? Oke, sejauh mananya nanti bisa ganti. Kamu copy lagi file tadi, sebetulnya dari copy ke bisa sih sebenarnya mah, tapi bisa bisa salah. Copy saja file yang tadi, mana sih tadi?
difficulties. Nah ini, kamu kopikan lagi ini file tadi kan pembacaan tadi dah terakhir. Nah, Anda berperan sebagai akademisi. Apakah ada bagian kalimat atau paragraf paragraf yang bisa saya kutip dari file tersebut untuk menyusun latar belakang masalah penelitian saya yang berjudul. Penelitian judulnya? Nah, ini. Ini kalau sudah ada hasilnya, kamu simpan. Nanti file yang lain yang relevan, kamu sama dengan begini, kamu simpan lagi. Nanti pada saat sudah ada 10 atau 20, kamu gabungkan semua hasilnya itu berdasarkan catatan kutipan dari berbagai referensi di bawah ini, mohon buatkan latar belakang masalah. Dengan konteks penelitian begini-begini, jebret, lalu luar KB, tersusun berdasarkan referensi yang kamu kutip. Jadi bedanya kamu nanya ke ChatGPT minta pembuat latar belakang, kamu tidak berdasarkan data otentik. Sementara kalau kamu mengutipkan filenya, kamu cari dulu, dapatkan dari file tersebut, nanti kamu tinggal masukkan, kamu tetap otentik mendapatkan datanya langsung dari file. Kan yang nggak boleh itu adalah kamu 100% ngambil ke ChatGPT biar kejawab pertanyaan kamu. Makanya yang paling penting adalah pastikan satu, perumusan masalahnya udah punya. Yang kedua, hasil studi pendahuluannya juga ada. Yang ketiga, kutipan-kutipan dari berbagai referensi juga disiapkan. Yang kamu sudah tahu nih, kalau referensi ada itu kan pasti ada judulnya, ada penulisnya, ada apa-apanya kan jelas. Bukan fake, bukan halu. Sementara kalau nanya ke ChatGPT, rata-rata halu dan fake. Kalau nggak bisa di tracking, apalagi yang gratisan. Yang gratis mau bagus, ya susah lah. Kamu harus pinter maksudnya. Nih, kayak gini nih, tuh. Oh, kalau gini berarti memang Bapak salah sih masuknya kan nggak sesuai juga. Ada tapi sifatnya untuk pengantar umum PAI hasil belajar kesulitan pentingnya supaya aman hak cipta gunakan parafrase. Tuh dia ngasih tahu kayak gitu. Kalau kebenaran si file nggak sesuai gitu. Kalau sesuai mah kan lain cerita nak. Ini loh bagian dikutip loh ini bagian ini bagian begini. Itu makanya coba biasakan untuk membuat eh, apa mengutip itu dari file yang kamu baca dulu sebelum. Sementara itu dulu, sok sambil latihan, tugasmu siapkan dulu 20 kan sudah ya. Coba praktekkan satu-satu. Bapak pengen lihat minggu harap laptopnya dibuka. Sudahkah kamu melakukan ini dulu? Belum bikin latar belakang loh. Ngumpulkan dulu nama-nama. Bahkan ulah kamu rek nyieun, kalau capek dengan bahan. Itu masalah. Kunaon jadi lila ngerjakan skripsi ya karena kamu nggak capek di awal. Bagaimana capek di awal itu? Cari referensinya di awal, dibuka. Bahkan kamu ke perpustakaan ada buku ada apa, lingkari buledan mana bagian-bagian yang mau dikutip. Itu dari awal. Jangan pada prak nak karek. Aduh, kurang buku, aduh, cantik. Itu salah kamu. Lebih baik 1 minggu cari referensi kamu. Saya pengen eh, referensi saya yang terindeks Scopus, kumpulkan 10. Saya pengen dari WOS, kumpulkan 10. Kamu pengen dari Sita satu artikelnya, kumpulkan, semua kumpulkan. Sugan 100. Namun ayah pertanyaan, mana telah berbati, jangan referensiku masuk. Ya, berarti bacaan saya banyak, Indonesia. Itu biasanya yang suka nyinyir tuh karena nggak tahu yang bisa sebenarnya.
lebih banyak nih jadi udah jangan banyak-banyak. Kamu kan skripsi aja. Hmm. Justru kudu halus skripsi teh. Ulah dah skripsi mah ambegan we cenah. Ya ambegan cenah. Justru kalau kamu ingin punya semangat meneliti yang bagus, dimulai ketika S1 nulis skripsi yang bagus. Bukan jadi apa? Jadi nyamplangkeun gitu. Ini semangat orang risetnya jadi rendah. Kamu baru tahu yang beginian yang tadi teh si Fulkaran itu sok ilmu tah mudah-mudahan jadi jariah ke bapak ilmu. Nah, bapak kayak gitu lamun kamu duduk. Apa can? Us apal. Sok, lamun sudah, yang belum. Kamu ajarkan lagi kepada orang lain. Karena ini teknik-teknik, trik-trik yang kalau kamu nggak biasain, biasanya gila ngerjain. Makanya kemampuan teknis itu penting. Kalau kamu mau ngerjain begini. Makanya ada yang cara cerdas, ada yang kerja keras ya. Terserah. Oke, sudah 9:43. Kasihan yang mau sama Pak Dr. Tarsono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.